Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Muzani TV yang semoga Allah muliakan. Kita masuk kepada pembahasan di hadis yang ketiga. Al-hadis tsalis an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia yauma fathi Makkah, pada hari pembebasan kota Mekkah. Faqala, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad adhhaba ankum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan dari kalian ibiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah, wa ta'adzumaha biabaiha, dan telah menghilangkan rasa bangga atau berbangga-bangga dengan nenek-nenek moyang. Fannas rajulan, manusia itu hanya ada dua kelompok, dua jenis. Barrun taqiyun karimun 'ala Allah, yaitu manusia yang bertakwa, yang baik, yang saleh, yang mulia di hadapan Allah. Wa fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah, dan jenis yang kedua yaitu manusia yang ahli maksiat, manusia pendosa, yang celaka, yang hina di hadapan Allah. Wan nasu banu Adam, manusia itu adalah anak keturunan Adam. Wa khalaqallahu Adam min turab, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari tanah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakarin aw untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bernegara-negara, ya, bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian dapat saling berta'aruf, yaitu saling kenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya yang bertakwa di antara kalian di sisi Allah, dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui hal-hal yang zahir, hal-hal yang nampak, dan maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Ini adalah hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Hibban. Ya. Asy-Syaikh Sadhan memberikan beberapa catatan untuk hadis yang ketiga ini. Beliau mengatakan, qauluhu qad adhhaba ankum, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang berbunyi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah. Fihi kamalu dinil Islam, hadis ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Wa annahu qad dalla ala kulli mahmud, dan menunjukkan bahwa agama Islam telah menunjukkan manusia kepada perkara-perkara yang terpuji. Wa naha an kulli mazmum, dan agama Islam telah melarang dari setiap perbuatan yang tercela. Wa qawluhu ibbiyatal jahiliyah, sabda Nabi yang berbunyi ibbiyatal jahiliyah. Apa makna ibbiyah? Dijelaskan oleh beliau di sini. Qala al-Imam Ibnul Athir, berkata al-Imam Ibnul Athir rahimahullah, ibbiyah itu artinya al-kibru, yaitu kesombongan. Kesombongan jahiliyah.
kita dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadi manusia yang sombong sebagaimana perilaku orang-orang jahiliyah. Wa qawluhu wa ta'adhumaha bil aba. Kemudian sabda Nabi yang artinya, dan Allah telah menghapus dari kalian berbangga-bangga dengan nenek moyang. Fihi dhammut ta'adhum wat tafakhuri bil aba wal ansab. Di dalam hadis ini terdapat celaan, ya, celaan terhadap sikap berbangga-bangga, ya, atas, ya, nenek moyang, berbangga-bangga dengan nenek moyang, dan berbangga-bangga dengan jalur nasab. Berbangga-bangga dengan ayah, berbangga-bangga dengan kakek, dan kepada nenek moyang di atasnya. Ala sabilit takabbur au tanaqqusil akharin. Yang terlarang adalah berbangga-bangga dalam bentuk menyombongkan diri, menyombongkan suku, dan merendahkan orang lain atau merendahkan suku yang lain. Ya, suku ini merendahkan suku yang lain, suku A merendahkan suku B, dan ia membanggakan suku yang darinya dia lahir. Ini adalah hal yang terlarang di dalam agama Islam. Wa fihi anna man ittasafa bidzalik, dan dalam hadis ini juga kita bisa mengetahui bahwa orang yang memiliki sifat seperti ini, yaitu membanggakan diri dan keturunan, membanggakan nenek moyang, membanggakan ras, dan merendahkan orang lain atau merendahkan keluarga atau suku lain, fihi khoslatun min khisalil jahiliyah, bahwa orang ini terdapat dalam dirinya perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Orang yang suka mencela, merendahkan ras lain, ras A merendahkan ras B, suku A merendahkan suku B, maka ini adalah sikapnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan agama Islam menghapus sikap-sikap seperti ini. Wa qawluhu barrun taqiyun karimun 'ala Allah. Manusia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah manusia yang bertakwa, yang mulia di hadapan Allah, dan manusia yang fajirun syaqiyun hayyinun 'ala Allah. Manusia yang pendosa, ahli maksiat, ya, celaka dan rendah atau hina di hadapan Allah. Fihi anna mizan at-tafadulil haqq bainan nas bittaqwa. Di dalam hadis ini kita mengetahui bahwa timbangan yang benar dalam menilai manusia, ya, bukan dengan hartanya, bukan dengan rasnya, bukan dengan jalur nasabnya yang tinggi atau rendah, bukan. Tetapi ya, timbangan dalam menilai manusia, bahwa manusia itu mulia atau rendah adalah dengan ketakwaan. Semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah manusia yang mulia. Dan semakin rendah ketakwaannya kepada Allah, bahkan ia tidak takut dan tidak bertakwa kepada Allah, maka dialah manusia yang hina. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wa qawluhu wan nasu banu Adam, dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang artinya manusia itu adalah anak keturunan Adam. Wa khalaqallahu Adam min turab, dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Fihi anna min asbabi zawali au takhfifit tafakhur tadhakkuru al-aslil awal. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa di antara sebab untuk menghilangkan atau mengurangi sikap berbangga-bangga, sikap menyombongkan diri atau menyombongkan suku di hadapan manusia adalah dengan mengingat bahwa dahulu kita ini berasal dari nenek moyang yang tercipta dari tanah. Ya. Mengingat bahwasanya dahulu manusia yang Allah ciptakan pertama itu Allah ciptakan dari tanah. Wa fihi anna awlan nas bil bu'di 'anit tafakhur bil aba hum du'atul khair.
Dan di dalam sabda ini terdapat pelajaran bahwa manusia yang paling utama untuk menjauhkan diri dari sikap sombong, dari sikap berbangga-bangga dengan nenek moyang adalah orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para dai, para ustadz, para ulama. Mereka lah manusia yang harus paling terdepan dalam menghilangkan sikap ini dalam dirinya. Wa dzalika min wujuh. Hal tersebut bisa disimpulkan dari beberapa sisi. Yang pertama, minha anna dzalika ma'siyatun lillahi ta'ala. Bahwa berbangga-bangga, menyombongkan diri ya, dengan nenek moyang merupakan maksiat kepada Allah. Dan tentu dai, ustadz yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah adalah manusia yang paling utama untuk meninggalkan perbuatan ini, karena itu merupakan maksiat. Wa minha annahu mada'atun ilal kibr. Dan berbangga dengan nenek moyang, berbangga dengan ras, ini merupakan hal yang bisa menghantarkan seseorang kepada sikap sombong. Wa hadza yunafil khuluqal fadil. Sedangkan ya, hal tersebut ya, atau kesombongan adalah sesuatu yang berseberangan dengan akhlak yang mulia. Minal muslim, dari seorang muslim. Fadlan an talibil ilmi, lebih lagi ya, pada akhlak seorang penuntut ilmu. Ya. Bila seorang muslim biasa harus menghilangkan sikap sombong, ya, karena sikap sombong ini tidak sesuai dengan akhlak mulia seorang muslim, maka tentu seorang muslim yang berstatus sebagai penuntut ilmu, sebagai dai, sebagai ustadz, jelas harus lebih utama untuk menghilangkan sikap-sikap seperti ini. Wa minha anna dzalika min asbabi nufurin nas minhu. Kemudian sebab ketiga, kenapa seorang dai harus menghilangkan sikap sombong ini? Karena sikap sombong, sikap berbangga dengan keturunan adalah di antara sebab yang menyebabkan manusia lari dari dirinya. Wa min thamma adamu qabuli da'watih. Ketika orang sudah lari dari dirinya, orang mulai menjauhi dirinya, maka secara otomatis ilmu yang dia sampaikan tidak akan lagi didengar oleh orang-orang yang menjauhinya. Dakwahnya tidak diterima lagi oleh manusia. Fayatadha'afu bidzalika itsmuh, sehingga ya, dia mendapatkan dosa yang berlipat-lipat. Yang pertama, dia mendapatkan dosa karena dia berbangga dan menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, dosanya adalah dia menyebabkan orang lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sikap atau gara-gara sikap yang dia lakukan, yaitu kesombongan. Likaunihi irtakaba ma nuhiya anhu, karena dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Wali'annahu bidzalika sabbaba i'radan linnas an qabuli da'watih, dan gara-gara sikapnya yang sombong tersebut orang menjadi lari, tidak mau menerima dakwah Islam, tidak mau menerima dakwah yang seharusnya disampaikan kepada manusia dan manusia mendapatkan hidayah dengannya. Namun gara-gara sikap sombong, gara-gara sikap berbangga dengan nenek moyang, akhirnya manusia tidak mau menerima dakwahnya. Ini dia pelajaran-pelajaran dan catatan-catatan yang diberikan oleh Syekh Sadhan dalam hadis yang ketiga ini. Semoga dapat kita fahami bersama dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.